Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahra Ayakania dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai perilaku rumah tangga dan pilihan konsumen. Jadi bagi saudara-saudara yang nantinya ingin bertanya, bisa dilakukan ya setelah pembahasan ini selesai. Perilaku rumah tangga dan pilihan konsumen. Nah, berbicara tentang perilaku rumah tangga, tentu kita harus kembali mengingat ya, seperti apakah para pelaku ekonomi. Di dalam sistem perekonomian, dua sektor, yaitu ada dua pelaku ekonomi yang kita kenal. Yang pertama adalah perusahaan, dan yang kedua adalah rumah tangga. Oke, jadi interaksi mereka itu ada dalam dua bentuk pasar, yaitu pasar input dan pasar output. Nah, kalau di pasar output, perusahaan menawarkan produknya ke rumah tangga, host call, dan kemudian host call akan meminta output dari perusahaan. Nah, mereka tuh berinteraksi dan itu disebut namanya pasar output. Ketika demand dan supply sama, itu akan disebut dengan keseimbangan. Nah, kalau di pasar input, rumah tangga ini menawarkan jasanya dalam bentuk tenaga kerja kepada perusahaan. Nanti balasnya adalah upah atau gaji. Atau sisa dari pendapatan yang dikonsumsi dalam bentuk tabungan dan ditawarkan juga kepada perusahaan itu. Itu disebut dengan pasar modal. Atau sumber daya yang dimiliki rumah tangga ini nanti ditawarkan di pasar input kepada perusahaan, nanti balasannya adalah dalam bentuk sewa, upah, bunga, dan juga dividen. Di sini ada pilihan rumah tangga di pasar output. Pilihan rumah tangga itu kalau kita lihat di pasar output ya, karena interaksinya para produsen dan konsumen digambarkan dalam dua pasar, yaitu pasar input dan pasar output. Nah, kita lihat pasar output itu seperti apa. Nah, rumah tangga konsumen dalam memahami output yang dihasilkan perusahaan, dia akan mengambil beberapa keputusan-keputusan. Apa keputusan rumah tangga dalam memahami output yang dihasilkan oleh perusahaan? Yang pertama itu adalah keputusan berapa banyak produk yang harus diminta. Apakah semua produk yang diproduksi oleh produsen itu diserap oleh konsumen? Dan keputusan pertama ini adalah kayak berapa output dan berapa quantity yang harus dibeli. Yang kedua itu yang kedua adalah berapa jumlah tenaga kerja yang akan ditawarkan kepada perusahaan. Dan yang ketiga itu berapa banyak yang akan dibelanjakan atau pendapatan yang didapatkan oleh rumah tangga ini dan berapa yang akan dibelanjakan untuk membeli output dan sisanya itu berapa untuk disimpan dalam bentuk saving. Jadi inilah beberapa keputusan rumah tangga ya di pasar output. Nah, mereka meminta output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu bergantung pertamanya karena harga produk. Jadi, harga produk itu menjadi penentu jumlah permintaan produk yang akan diminta rumah tangga ke perusahaan. Faktor yang kedua adalah pendapatan yang diterima. Artinya bahwa semakin tinggi pendapatannya, maka akan semakin meningkat daya beli si rumah tangga. Nah, pendapatan rumah tangga itu sangat menentukan apakah rumah tangga akan membeli produk atau output yang dihasilkan perusahaan atau tidak membelinya gitu. Yang ketiga itu adalah jumlah akumulasi kekayaan. Nah, kekayaan dari rumah tangga juga itu bisa menentukan permintaan rumah tangga akan output yang dihasilkan perusahaan. Dan yang keempat itu ada harga produk lain. Apakah hubungan produk itu bersifat substitusi ataukah komplement gitu. Nah, harga produk lain sangat mempengaruhi permintaan rumah tangga. Lalu ada faktor yang kelima. Faktor kelima itu ada selera dan preferensi. Dan yang keenam ada ekspektasi terhadap kekayaan, harga, dan pendapatan di masa depan. Maksudnya tuh apa sih gitu? Nah, jadi kita tuh turut menentukan ya jumlah permintaan rumah tangga akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Baik, nah selanjutnya saya akan menjelaskan batasan anggaran. Nah, sekarang batasan anggaran itu apa sih? Nah, batasan anggaran itu adalah pendapatan atau kekayaan yang dimiliki oleh konsumen. Sehingga itu sebagai daya beli si konsumen ini untuk membeli produk yang dihasilkan oleh produsen. Nah, kalau sudah ada kekayaannya, maka dengan tingkat harga tertentu, si konsumen akan menentukan untuk membeli atau tidak membeli produk tersebut ya.
tentu kemungkinan-kemungkinan ini akan dilihat pada berbagai kombinasi, yaitu kombinasi kemampuan si konsumen, dia tuh mampu nggak membeli atau tidaknya gitu. Nah, pada berbagai tingkat pendapatan atau kekayaan yang dimiliki serta pada berbagai tingkat harga produk yang dipasarkan kepada si konsumen. Nah, batasan anggaran ini juga batasan atas pilihan rumah tangga karena pendapatan atau karena kekayaan yang dimilikinya atas produk yang akan dia beli. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, batasan anggaran berbentuk tabel. Nah, katakanlah seorang yang pendapatannya 2 juta per bulan, maka dia akan dihadapkan pada berbagai pilihan. Katakanlah pilihan A, B, C, dan D. Nah, pendapatan sebesar 2 juta ini pada pilihan pertama nih ya. Nah, si konsumen dialokasikan 2 juta ini untuk menyewa huniannya nih. Nah, dia tuh mungkin 2 juta ini dia nyewa kos yang biasa ya. Nyewa kos yang biasa. Nah, itu seharga 500.000. Nah, sejuta dia gunakan beli makan dan biaya lain-lainnya itu 500.000 dan hasilnya itu 2 juta pas kali dengan gaji dia. Jadi untuk itu batasan anggarannya masih terjangkau. Dan untuk pilihan B, di sini sewa hunian rumahnya itu dia 750.000 karena mungkin dia ingin kos yang eksekutif gitu. Nah, terus dia membeli makannya jadi turun 800.000 dan biaya lain-lainnya 450.000. Di sini totalnya masih sama ya, 2 juta dan masih terjangkau. Dan pilihan C mungkin dia pengen pindah ya, kayaknya ke apartemen gitu. Nah, dengan harga 1 juta. Membeli makannya tapi diturunkan dari yang tadinya 1.800.000 menjadi 700. Nah, biaya lain-lainnya menjadi turun juga menjadi 300. Tapi hasilnya tuh masih terjangkau, masih 2 juta. Nah, untuk pilihan D, di sini dia ingin sewa rumah misalkan pengen beli rumah gitu atau enggak kayak kontrakan besar. Nah, itu seharga sewanya itu 1.500.000 per bulan. Tapi dia membeli makannya jadi turun banget dari yang 1.800.000, 700 menjadi 500.000. Dan biaya lain-lainnya sangat kecil jadi 200.000. Total 2.200.000. Nah, kondisi ini tuh tidak bisa dipilih oleh si konsumen ini karena sudah tidak sesuai anggaran yang dia miliki. Oke, jadi saya akan melanjutkan. Di sini berbicara tentang batasan anggaran tentunya dapat kita lukiskan ya seperti dengan kurva ini. Nah, batasan anggaran adalah si konsumen ingin membeli 2 produk nih ya, saya kasih tahu. 2 produk, yaitu pakaian dengan simbol Y dan makanan dengan simbol X. Nah, pendapatan sebesar M, ini ya sebesar M, dari si konsumen kalau dialokasikan untuk membeli X saja, maka akan ketemu pada titik A nih. Pada titik A, dari sini ke titik ini. Dia akan mendapatkan X sebanyak 10. Nah, atau kalau dialokasikan seluruhnya untuk Y, maka dia akan ketemu pada titik B. Nah, ini titik B. Maka Y akan diperoleh sebesar 20. Nah, maka nanti X-nya itu 0. X-nya 0. Jadi maksudnya adalah kalau dia beli Y sebanyak 20, maka X-nya 0. Oke. Nah, itulah batasan-batasan anggaran yang dimaksud. Nah, mulai dari titik A sampai titik B sepanjang budget line ini. Nah, kita ambil kondisi pada titik C. Nih, titik C. Ini masih memungkinkan ya, yaitu dia kombinasikan pembelian X. Nah, pembelian X dikurangi dari 10 berarti menjadi 5 sebagian konsekuensinya ya, yaitu penurunan dari menambah konsumsi dari Y, yaitu kalau dia membeli X saja, maka dia akan mendapat 10X dan 0Y. Jika dikurangi jumlah X-nya untuk dapat Y sebesar 10, X-nya 5. Nah, inilah sebuah konsekuensi yang terjadi karena ada batasan anggarannya. Baik, inilah yang disebut ya opportunity cost atau biaya kesempatan yang kita keluarkan. Karena ada batasan-batasan yang kita hadapi untuk mendapatkan yang lain, maka kita tuh harus bebankan yang lain dulu. Nah, pada titik D, yang ini titik D,
Titik yang tidak memungkinkan bahwa si konsumen sebenarnya masih mampu untuk menambah konsumsi lain. Karena dia tuh punya pendapatan yang lebih banyak lagi sebenarnya, belum optimal gitu. Daya belinya itu belum optimal. Nah, kalau titik E, ini titik E, si konsumen belanjanya sudah di luar daya belinya nih. Jadi daya beli si konsumen itu sebatas garis ini aja nih, sebatas garis ini aja. Nah, saudara-saudara, ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Katakanlah peningkatan harga X atau penurunan harga X atau kondisi lain misalkan peningkatan harga Y atau penurunan harga Y. Nah, jika terjadi dinamika perubahan harga di sini akan mengubah batasan anggaran yang dimiliki si konsumen. Kita ambil contoh misalnya ya, ada terjadi penurunan harga X. Maka jika harga X turun, konsumen akan menerima produk X yang lebih banyak, artinya dia punya daya beli yang lebih banyak lagi gitu loh untuk membeli X. Ini menunjukkan bahwa pendapatan realnya meningkat nih. Walaupun secara nominal pendapatan tetap, tetapi karena penurunan harga X, pendapatan real konsumen ini meningkat yang ditunjukkan oleh kurva yang satu ini nih, yang ini ya. Nah, baik. Saya akan lanjutkan. Nah, batasan anggaran itu selain dengan grafik, bisa juga ya dengan persamaan. Nah, persamaan anggaran itu bisa melihat seperti ini nih, katakan kita punya uang sebesar M. Nah, kita akan membeli X dan Y. Maka berapa banyak X dan Y yang harus kita beli? Tentu itu ditentukan harga X dan harga Y. Kita ambil contoh misalnya harga X itu 100 dan harga Y itu 150. Dan X-nya itu 5 unit dan Y-nya itu sebesar 10 unit. Dengan rumus ini kita coba harga X 100 dikali 5 unit ditambah 150 dikali 10 unit sama dengan M. M-nya itu kita jumlah hasilnya adalah 2000. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pembelian 2 jenis produk ini yang dikeluarkan adalah 2000. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini kita bahas tentang utilitas ya. Konsep utilitas di sini itu adalah kenikmatan atau imbalan yang kita dapatkan sebagai dampak dari konsumsi atau produk tersebut. Nah, sebagai contoh ya, kita kaitkan, kita katakan kita pergi jogging nih, kita pergi jogging di pagi hari, lalu jika kita jogging tuh kita haus kan. Nah, pas kita pulang ke rumah, ternyata di rumah itu tersedia 10 gelas air mineral. Nah, pada gelas pertama, kita merasa, wah sangat puas. Dan akhirnya kita mengambil gelas lagi, ingin minum lagi. Untuk gelas kedua, kita masih merasakan kepuasan juga. Dan untuk gelas ketiga, masih puas, tapi kepuasannya itu mulai menurun gitu. Sampai gelas terus, itu menjadi tidak nikmat lagi karena kita sudah kembung, sakit perut itu namanya kan. Nah, jadi itu tuh kayak setiap gelas yang kita tambahkan ternyata utilitasnya itu makin menurun gitu loh. Nah, kita akan lanjut lagi. Di sini ada marginal utilitas atau kepuasan tambahan yang diperoleh dengan menambah konsumsi 1 unit barang. Nah, total utilitas adalah jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi barang atau jasa. Baik, di sini ada efek pendapatan dan substitusi. Mengingat konsumen menghadapi pilihan yang terbatas, keterbatasan anggaran, perubahan pada harga akan merubah keputusan konsumen. Ini bisa disebut dengan efek pendapatan dan efek substitusi. Apabila harga suatu barang turun, konsumen merasa beruntung dan cenderung membeli lebih banyak produk. Nah, ini bisa disebut dengan efek pendapatan. Nah, karena harga yang turun juga berarti lebih murah dibanding barang substitusi, sehingga konsumen cenderung membeli produk tersebut lebih banyak. Ini disebut efek substitusi. Dan apabila harga suatu produk naik, maka konsumen merasa lebih rugi dan konsumen akan membeli lebih sedikit produk tersebut. Ini disebut efek pendapatan. Dan yang terakhir ada, kenaikan harga juga menunjukkan produk tersebut lebih mahal dari barang substitusi, sehingga konsumen cenderung lebih sedikit membeli produk tersebut dan lebih banyak membeli produk lain. Itu disebut dengan efek substitusi. Kita lanjutkan. Di sini ada efek pendapatan dan substitusi berdasarkan grafik ya. Nah, kita bisa lihat nih,
Harga barang atau jasa turun. Nah, pendapatan real lebih tinggi. Efek pendapatan, rumah tangga membeli lebih banyak. Jadi kalau pendapatannya lebih tinggi, rumah tangga pastinya lebih banyak kan ya membelinya. Nah, biaya oportunitas barang turun, efek substitusi, rumah tangga membeli lebih banyak. Tuh. Di sini yang kedua ada harga barang atau jasa naik. Pendapatan real lebih rendah, efek pendapatan dan rumah tangga membeli lebih sedikit. Iyalah, jika pendapatan rumah tangga itu turun, pastinya mereka tuh kayak gak mau membeli lagi gitu barang. Jadi kayak kebutuhan dia sedikit, gak beli lebih banyak gitu. Di sini biaya oportunitas barang naik, efek substitusi rumah tangga membeli lebih sedikit. Itu dari efek pendapatan dan substitusi berdasarkan grafik. Nah, pasar input adalah pasar di mana sumber daya diperjualbelikan. Nah, siapa sih yang punya sumber daya? Tentunya rumah tangga. Apa sumber daya yang dimilikinya? Bisa tenaga kerja, bisa modal. Nah, ini semua adalah pasar input namanya ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pasar input, maka si rumah tangga ini pasti dia punya respon juga dari situ. Atau dia akan mengambil beberapa keputusan-keputusan di pasar input. Apa saja sih keputusan-keputusannya? Yang pertama, apakah si rumah tangga itu bekerja atau tidak? Nah, dalam satu rumah itu kan umumnya ada ayah, ibu. Nah, tapi kalau anak-anak kan nggak mungkin kerja ya gitu, karena masih kecil gitu. Nah, ada keputusan-keputusan yang diambil rumah tangga. Siapa nih yang bekerja? Siapa yang inilah yang siapa yang menjaga anak gitu. Nah, apakah dua-duanya bekerja? Nah, kalau dua-duanya bekerja, pasti harus memiliki pembantu kan, gitu. Karena tidak ada yang mengurus anaknya, gitu. Tapi kalau ayah saja yang bekerja, maka ibunya pasti mengurus rumah tangga, gitu. Nah, ini tuh keputusan-keputusan ya dari rumah tangga di pasar input. Oke, untuk yang kedua, kalau bekerja berapa lama sih yang waktu yang harus kita habiskan gitu loh. Nah, apakah semuanya itu bekerja dari selama 7 hari gitu, 7 hari penuh, apa cuma beberapa hari saja yang dipakai untuk bekerja gitu loh. Nah, lalu apa sih jenis pekerjaan yang akan dilakukan? Nah, itu tuh kita tuh mau bekerja seperti apa gitu yang di luarnya berapa banyak waktu yang dihabiskan gitu. Dan jenis pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Nah, ketiga bentuk keputusan ini adalah keputusan rumah tangga, khususnya di pasar input atau bisa disebut juga dengan pasar tenaga kerja. Hmm. Eh, Kemudian seorang tenaga kerja atau anggota rumah tangga memutuskan untuk bekerja atau tidak ada beberapa faktor nih yang menentukan untuk keputusan rumah tangga bekerja. Baik, salah satu faktornya ialah ketersediaan lapangan kerja. Ini, kalau tidak ada lapangan kerja, mana bisa kan kita bekerja gitu loh. Dan yang kedua itu tingkat upah di pasar. Nah, berapa sih yang ditawarkan perusahaan gitu. Nah, ini tuh keputusan yang harus diambil, merespon dari upah atau gaji ya. Kemudian yang ketiga ada keterampilan yang harus mereka miliki gitu oleh si tenaga kerja tersebut. Jadi apakah dia akan bekerja atau tidak, itu ditentukan oleh skill yang dimilikinya gitu. Misalkan nih, lowongan pekerjaan tersedia, kemudian tingkat upah yang ditawarkan cukup tinggi, tetapi si calon pekerja tidak punya skill. Jadi untuk masuk di pasar tenaga kerja itu tuh dia tidak akan bisa diterima gitu loh. Atau misalnya nih keterampilannya bagus, kemudian kemudian ada nih lapangan pekerjaan. Tetapi upah yang ditawarkan oleh si perusahaan ini tuh tidak sesuai dengan si pekerja. Maka pekerja pun tidak mau gitu bekerja dengan perusahaan ini. Nah, 3 faktor inilah yang kemudian menentukan si calon tenaga kerja di dividen. Baik, itu saja yang saya jelaskan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan dilakukan di forum. Baik, terima kasih.
Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung saudara sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, terima kasih semuanya yang telah mengikuti materi hari ini dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.